Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Edan Jodafa Dewantian, angkatan 2019, NIM 115, kelas Polimer dan Komposit A. Saya di sini akan mempresentasikan materi polimer dan komposit. Pengertian senyawa komposit. Komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut. Kemudian tingkat dasar. Tingkat dasar pada molekul tunggal dan sisi kristal bila material yang disusun dari dua atom atau lebih. Kemudian mikrostruktur. Mikrostruktur dari suatu material yang secara umum dapat digolongkan ke dalam logam, polimer, keramik, dan komposit. Dapat juga mempengaruhi sifat-sifat mekanik dari suatu material dan kumpulan material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam level makroskopik selagi membentuk komponen tunggal. Kemudian makrostruktur. Makrostruktur material yang disusun dari campuran dua atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk atau komposisi dan tidak larut satu dengan yang lain disebut material. Kemudian bahan penyusun komposit ini matriks ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama keramik matrix komposit atau MMC. Yang kedua metal matrix komposit CMC, dan polimer matrix komposit. Kemudian reinforcement atau filler. Reinforcement atau filler, salah satu bagian utama dari komposit adalah reinforcement atau penguat yang berfungsi sebagai penanggung beban atau beban utama pada komposit. Kemudian sifat-sifat komposit. Yang pertama, material yang menjadi penyusun komposit. Karakteristik komposit ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun menurut rule of mixture sehingga akan berbanding secara proporsional. Kemudian bentuk dan penyusun struktural dari penyusun. Bentuk dan cara penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit. Kemudian interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusun akan meningkatkan komposit. Kemudian perbedaan komposit dengan alloy. Perbedaan antara komposit dan alloy terletak dalam sistem proses pemadunya. Yang pertama komposit. Komposit bila ditinjau secara mikroskopi masih menampakkan adanya komponen metrik dan komponen filler. Sedangkan alloy telah terjadi perpaduan yang homogen antara metrik dan filler. Kemudian klasifikasi komposit. A particle composite material atau komposit partikel merupakan jenis komposit yang menggunakan partikel atau butiran sebagai filler pengisi. Partikel berupa logam atau non-logam dapat digunakan sebagai filler. Kemudian fibrous composite material, komposit serat yang terdiri dari dua komponen penyusun yaitu matriks dan serat. Kemudian struktural komposit material, komposit atau disebut komposit berlapis, terdiri dari sekurang-kurangnya dua material berbeda yang dieratkan bersama-sama. Proses pelapisan dilakukan dengan mengkombinasikan aspek terbaik dari masing-masing lapisan untuk memperoleh bahan yang berguna.
Kemudian proses pembuatan komposit, open mode proses. Yang pertama adalah hand layup. Hand layup merupakan metode yang paling sederhana untuk membuat bagian yang diperkuat. Untuk membuatnya dengan menggunakan serat gelas atau fiberglass dan sebuah polister pelapis gel dilapiskan pada cetakan terbuka atau open mold seperti pada gambar tersebut. Kemudian spray up, metode penyemprotan untuk membuat cangkang material komposit plastik diperkuat serat. Ini mirip dengan metode pelapisan dengan tangan dan dapat digunakan untuk membuat lambang kapal, bak mandi, dan bentuk lain yang berukuran sedang dan besar. Kemudian dalam proses ini, bila fiberglass digunakan anyaman serta kontinu diumpankan melalui kombinasi antara pemotong dan spray gun seperti pada gambar, yang terus-menerus mendeposit potongan anyaman serat dan resin yang dikatalis menjadi keras dalam cetakan. Kemudian yang ketiga, lapisan yang terdeposit ditingkatkan densitas dengan sebuah roller atau penyapu untuk menghilangkan udara dan menjamin resin menyerap dalam saat mengeras. Lapisan banyak dapat ditambahkan hingga ketebalan tertentu, sedangkan pengerasan dapat dalam suhu ruang atau diberi panas. Kemudian yang ketiga adalah filament winding proses. Proses ini digunakan untuk membuat komposit silinder berlubang yang memiliki kekuatan yang tinggi. Dalam proses ini, penguatan serat diumpamakan melalui bak resin dan kemudian dianyamkan pada mandrel. Saat tebal lapisan mencukupi, mandrel teranyam komposit dikeraskan dalam suhu ruang atau suhu tinggi dalam sebuah oven. Bagian yang tercetak dilepas dari mandrel. Bahan tangki penampung bahan bakar atau bahan kimia berbejana tekan dan tepat motor roket. Kemudian proses penelitian filamen untuk membuat material komposit plastik diperkuat serat. Pertama-tama serat diresapi dengan resin plastik, kemudian dililitkan melingkar pada drum yang berputar. Kemudian two-smooth proses. Yang pertama adalah compression molding. Compression molding atau yang lebih kita kenal dengan thermoforming adalah teknik pembuatan produk dan bahan plastik jenis thermoset ataupun komposit dengan mengkombinasikan pemanasan dan penekanan dalam sebuah mold yang tertutup. Kemudian injection molding. Injection molding adalah metode pemrosesan material termoplastik yang mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plugger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air, kemudian material tersebut akan menjadi dingin dan mengeras sehingga bisa dikeluarkan dari cetakan. Yang ketiga adalah continuous pultrusion. The continuous pultrusion adalah proses untuk membuat plastik diperkuat serata yang memiliki penampang yang tetap seperti bentuk struktur, batang, channel, pipa, dan tabung. Produk ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi karena memiliki konsentrasi serat yang tinggi dan paralel terhadap arah penarikannya. Kemudian
Aplikasi material komposit. Aplikasi material komposit dapat digunakan sebagai angkasa luar. Contohnya seperti komponen kapal terbang, komponen satelit, kemudian automobil. Kemudian dapat digunakan dengan automobil. Dapat komponen kereta, komponen mesin. Kemudian dapat juga olahraga dan rekreasi. Seperti contoh sepeda, raket tenis, stick golf, dan sepatu olahraga. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.